Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Bapak banggakan, khususnya siswa kelas 7 SMP Negeri 3 Jember. Pada kesempatan pertama ini, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bahwa atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita pada pagi hari ini, hari Selasa tahun 2020, kita bersama-sama bertatap muka melalui video ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Mudah-mudahan kalian juga begitu di rumah. Anak-anakku yang Bapak banggakan. Yang kedua, Bapak juga mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa anak-anakku yang Bapak banggakan telah diterima menjadi siswa SMP Negeri 3 Jember secara resmi. Pada kesempatan ini, anak-anakku, izinkan Bapak ingin memperkenalkan diri sebagai guru prakarya. Nama, ingin tahu? Adalah Bapak Imam Mujion. Alamat? Ada dua, anakku. Ada di Jalan Bangka, nomor 6 Jember. Ada di Desa Pancakarya, Kecamatan Jenggawa, tepatnya di belakang SMP Negeri 1 Ajuk. Anak-anakku yang Bapak banggakan, kalian harus tahu dan paham bahwa kalian menjadi siswa SMP Negeri 3 Jember itu mempunyai visi 3. Yang pertama, diharapkan kalian menjadi siswa yang berakhlak mulia. Mudah diucapkan, tapi sulit dilaksanakan. Bagaimana berakhlak mulia? Sopan, santun, ramah tamah, murah senyum, sering tegur sapa, itu salah satu contoh. Yang kedua, anakku yang Bapak banggakan, diharapkan kalian menjadi siswa yang cerdas, kreatif, inovatif, sesuai dengan perkembangan zaman yang ada di luar. Kemudian yang ketiga, anakku sekalian, diharapkan kalian menjadi siswa SMP 3 mampu untuk kompetitif, berdaya saing yang tinggi dengan yang lain dalam meraih prestasi, sehingga kalian menjadi siswa yang profesional. Understand, anakku? Nah, anakku sekalian, untuk selanjutnya, ke arah mana prakarya materi yang akan dibawakan oleh Bapak? Kita menuju ke lokasi yang satu untuk bersama-sama melihat. Nah, anak-anakku sekalian, di sini kalian memang saya ajak untuk belajar menyatu dengan alam. Alam yang ada di sekitar rumah Bapak. Di sana banyak kebun sayur, ya anak-anakku sekalian. Ada bunga-bunga yang cantik, bunga dalam pot. Ini ada buah dalam pot, ya. Kemudian ada screen house, mangga dan lain sebagainya. Ini contoh bunga-bunga yang ada, anak-anakku sekalian. Nah, prakarya rekayasa teknologi ini yang ingin saya kenalkan kepada anak-anakku yang saya banggakan. Ini contohnya. Contoh kecil, skill, keterampilan yang harus kalian miliki. Ya, kita lihat ini. Nah, ini anak-anakku. Ini contoh bunga-bunga seperti ini. Ya, ini yang ingin, salah satu contoh yang ingin Bapak ajarkan ke kamu. Ini sudah kalau mempunyai kecakapan hidup, keterampilan seperti ini, kalian sudah mampu untuk hidup mandiri. Untuk menjadi orang sukses. Ingat anakku, untuk menjadi orang sukses, tidak hanya pandai saja, tetapi diperlukan anak yang terampil, punya keahlian, punya kecakapan hidup. Untuk itu, saya lewatkan melalui prakarya. Baik, anak-anakku sekalian, kita lihat ke arah mana prakarya yang akan Bapak sampaikan. Anak-anakku sekalian, materi prakarya itu ada 4 yang ingin Bapak sampaikan kepada
kamu semua. Dari 4 itu dibagi menjadi 2 semester. Semester pertama, berdasarkan acuan kurikulum yang ada, semester pertama, Bapak harus menyampaikan tentang masalah kerajinan. Understand kerajinan? Tahu anakku? Kerajinan? Nanti pertemuan berikutnya akan Bapak jelaskan. Yang kedua, kalian saya ajarkan rekayasa teknologi. Ya, seperti contoh-contoh yang sudah Bapak lihatkan ini tadi. Semuanya ini rekayasa teknologi yang bisa kamu lakukan di rumah. Dan kalau kamu tekuni, kamu akan menjadi orang yang terampil. Kamu akan menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Dengan berbagai jenis tanaman yang ada seperti yang Bapak contohkan ini. Semester yang kedua, anakku. Yang pertama, kamu akan saya didik, saya latih, saya kasih materi bagaimana cara untuk budidaya sayuran. Ini berdasarkan kompetensi aturan kurikulum yang ada. Budidaya sayuran. Ya, sayuran macam-macam. Sayuran yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Ya, di sana tadi ada jenis sayuran dan lain sebagainya. Yang kedua, semester kedua nanti adalah saya ajarkan sekaligus kamu tentang teknologi pengolahan hasil pertanian atau teknologi olahan pangan. Ini anakku, gambaran materi prakarya untuk semester 1, semester 2. Siap untuk itu anakku? Harus siap dong. Karena murid SMP 3 diharapkan menjadi murid yang kreatif, berkualitas, dan profesional, tanggung jawab, mandiri, cepat menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Baik, sekarang bagaimana melalui metode untuk mencapai 4 itu Pak Imam? Tentunya kalian tanya. Untuk metode ini, Pak Imam dalam menyampaikan materi melalui YouTube, WA, atau media yang lain. Ya. Sedangkan metode pembelajaran untuk masing-masing di semester 1 dan 2, ini Bapak akan lakukan 25% kalian teori baca buku paket sebagai ilmu pengetahuan. Sedangkan yang kedua, 75% kalian jangan mengeluh kalau nanti Pak Imam sering mengajak praktek tentang prakarya ini yang dapat hasilnya itu memberikan keuntungan bagi kalian. Untuk keluarga, untuk kalian sendiri. Contohnya, misalkan dalam menanam bunga, sayur, olahan, dan lain sebagainya. Kemudian anakku sekalian, itu metode. Kemudian yang berikut adalah apa yang harus kamu siapkan mulai saat ini. Tentunya Anda tanya, kamu tanya, Bapak hanya minta. Pertama, siapkan buku tulis, kamu beri judul Buku Pinter Prakarya. Ingat, saya ulang, buku tulis biasa, kamu beri judul Buku Pinter Prakarya. Dikasih sampul hijau tua. Hijau tua. Ya. Kemudian yang kedua, siapkan satu buku lagi tentang buku tugas prakarya. Paham ya? 2 buku itu. Yang ketiga buku paket dari Perpus itu. Ya, paham? Sekarang tentu kamu tanya anakku. Buku pinter itu apa? Buku pinter itu adalah buku yang kamu merekam, mencatat dari teknologi praktek yang diberikan oleh Bapak. Kamu catat di buku tugas. Misalkan, nanti ada materi tanaman buah-buahan dalam pot. Bagaimana teknologinya, bagaimana caranya, bahan apa yang disiapkan. Kamu rekam di dalam buku pinter. Sedangkan cara mengerjakan dan lain sebagainya dimasukkan dalam buku tugas bahwa kamu telah melaksanakan buku pinter itu tadi.
Understand anakku sekalian? Paham? Nah, kita berikut sekarang. Saya ajak menuju ke kebun sana. Kita bersama-sama anakku, saya ajak kalian. Nih, kita berada di kebun sehingga kamu belajarnya kamu tidak tegang, tidak terbebani, ya. Kemudian terbebani sangat parah sekali ya. Kurang bagus kalau terbebani. Nah, ini kita sekarang belajar di tengah-tengah kebun sayur ini di belakang. Itu ada jambu biji merah, ada sayuran, ada bunga yang sekarang sudah langka, ada durian, ada belimbing, ada jambu air, ada mangga. Ya, semuanya lengkap. Ini yang akan kami ajarkan pada kalian. Oke. Sekarang bagaimana penilaian Bapak setelah kamu paham dan praktek nantinya ke depan? Sebagaimana Bapak guru yang lain, aturan yang ada di SMP 3 di bidang kurikulum, bahwa penilaian itu sebagai berikut. Kalian praktek, kalian prakarya, akan Bapak nilai. Yang pertama, nilai praktek bobotnya 50%. Nah, ilmu pengetahuan, ulangan harian dan lain sebagainya 25%. Kemudian sikap 25%. Ini anakku untuk tim penilaian prakarya dari Bapak. Terakhir anakku, kesimpulannya. Yang pertama, Bapak harapkan segala materi yang Bapak berikan hendaknya dicatat di dalam buku pinter prakarya. Itu yang pertama. Buku pinter ini merupakan pedoman, panduan untuk kalian melakukan praktek yang sebenarnya. Ya, sehingga praktek yang sebenarnya merupakan tugas, dan tugas itu dimasukkan di dalam buku tugas. Ini anak-anakku sekalian. Yang berikutnya, kalau di dalam materi ini ada hal-hal yang kurang jelas, kalian bisa langsung WA ke Bapak. Pasti insya Allah Bapak jawab. Nomornya 085 231 831 020. Pasti akan saya jawab. Anak-anakku sekalian, demikian sekilas informasi penjelasan dari Bapak Imam tentang materi prakarya, sehingga kalian dengan menyerap informasi ini tahu apa yang akan dilaksanakan ke depan untuk materi prakarya, sehingga tidak bias, jelas, kamu terampil, kamu pintar, hasil prakarya ada, tidak menyalahi aturan kompetensi dasar yang ada. Paham anak-anakku? Sebagai penutup, anakku, jangan lupa jaga kesehatan. Sekarang masih rawan pandemi COVID-19. Bapak ingatkan, di dalam proses kehidupan kamu sehari-hari, jaga kesehatan sebaik mungkin, budayakan perilaku hidup sehat, selalu cuci tangan, selalu pakai masker, selalu jaga jarak, dan jangan lupa, hati-hati dampak dari HP ini. Kalau kalian tiap pagi melihat HP dari materi-materi yang lain, Bapak titip pesan pada kamu, jaga kesehatan mata. Bagaimanapun juga, dari HP, tiap hari kamu lihat dengan pancaran sinar, itu akan berdampak pada penglihatan kita. Untuk itu, batasi di luar jam pelajaran untuk menggunakan HP. Yang kedua,
makan makanan yang sumber vitamin A-nya tinggi untuk kesehatan mata. Oke anakku, demikian dari Bapak anakku. Terima kasih, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Prakarya SMP 3.